Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk kehidupan modern yang serba cepat dan padat, seringkali kita lupa akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam urusan rezeki. Di tengah tekanan untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup, seringkali kita terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat rezeki kita menjadi seret. Namun, dalam ajaran Islam, terdapat petunjuk yang jelas tentang kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya kita hindari agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Rezeki yang halal dan berkah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendapatkannya kita perlu memperhatikan cara hidup dan kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan di rumah merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kelancaran rezeki kita. Sebagai tempat di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu, rumah juga menjadi tempat di mana kebiasaan-kebiasaan positif atau negatif kita berkembang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di rumah agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Dalam video ini kita akan membahas 10 kebiasaan di rumah yang bisa membuat rezeki seret. Inilah 10 kebiasaan di rumah yang bisa membuat rezeki seret. Yang pertama adalah mengabaikan sholat. Sholat adalah tiang agama dalam Islam. Mengabaikan sholat dapat membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menyukai hambanya yang sholat. Sholat adalah bentuk ibadah yang paling utama dan merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat, kita memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah dan memperoleh petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, menggunakan barang haram. Menggunakan barang-barang haram seperti hasil riba, hasil mencuri, atau barang hasil dari hal yang dilarang oleh Islam dapat membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah hanya datang dari yang halal. Menggunakan barang haram juga menunjukkan ketidaktaatan kita kepada Allah yang dapat menghalangi berkah rezeki. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menggunakan barang yang halal dan menjauhi yang haram. Yang ketiga, menghambur-hamburkan rezeki. Menghambur-hamburkan rezeki dengan cara yang tidak bermanfaat dan tidak diperlukan dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena rezeki yang berlebihan namun tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi penyebab rezeki yang seret. Mengelola rezeki dengan bijak dan berhemat adalah salah satu tanda keberkahan rezeki. Dengan berhemat, kita dapat menghindari pemborosan yang tidak perlu dan memperoleh keberkahan dari Allah. Yang keempat, tidak bersedekah. Tidak bersedekah atau tidak membantu sesama dapat membuat rezeki menjadi seret, karena bersedekah merupakan salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bersedekah adalah
salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan bersedekah, kita tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga memperoleh keberkahan dari Allah. Yang kelima, menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun emosional dapat membuat rezeki menjadi syarat, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari sikap baik dan kasih sayang kepada sesama. Menjaga hubungan baik dengan sesama adalah salah satu kunci untuk mendapatkan berkah rezeki. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk berlaku baik dan menghindari menyakiti orang lain. Yang keenam, menggunakan kata-kata kasar. Menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan dapat membuat rezeki menjadi syarat, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari ucapan yang baik dan sopan. Ucapan yang baik juga merupakan bentuk dakwah yang baik kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menggunakan kata-kata yang baik dan menghindari kata-kata yang kasar. Yang ketujuh, mengabaikan keluarga. Mengabaikan keluarga dan tidak menjaga hubungan baik dengan mereka dapat membuat rezeki menjadi syarat, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari keharmonisan dalam keluarga. Keluarga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dengan baik. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga kita dan memperoleh berkah rezeki dari Allah. Yang kedelapan, mengabaikan kebutuhan spiritual. Mengabaikan kebutuhan spiritual seperti sholat, zikir, dan ibadah lainnya dapat membuat rezeki menjadi syarat, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Kebutuhan spiritual juga merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut dengan baik dan benar. Yang kesembilan, tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran dan mengabaikan ilmu agama dapat membuat rezeki menjadi syarat, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari kecintaan dan kedekatan kepada Allah. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam, dan membacanya dapat memberikan ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk membaca Al-Quran dan memperoleh manfaat darinya. Kemudian yang ke-10, tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah dapat membuat rezeki menjadi syarat, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari sikap bersyukur dan rendah hati. Bersyukur juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang harus dilakukan oleh setiap hambanya. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk bersyukur atas segala rezeki yang telah diberikan oleh Allah dan memperoleh keberkahan darinya. Dalam perjalanan mencari rezeki, kita harus selalu ingat bahwa rezeki yang halal dan berkah hanya datang dari Allah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita di rumah agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat rezeki syarat dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita dapat memperoleh keberkahan dalam rezeki kita. Kita juga harus selalu ingat untuk bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Dengan bersyukur, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keberkahan dalam rezeki kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita dapat memperoleh rezeki yang lancar, berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu alam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.